datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul alya annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, shaimin shaimat rahimakumullah. Tiada henti-hentinya Al-Fakir mengajak kepada pemirsa dan shaimin shaimat, mari selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang bisa dirasakan dalam jiwa kita, dalam diri kita, ataupun nikmat yang mana ketika kita bisa menjalankan diantaranya yaitu rutinitas kegiatan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan di setiap amalan yang kita lakukan Allah terima sebagai amal soleh kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikut hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, shaimin shaimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir sedikit ingin mengulas atau membahas tentang maghfirah di dalam bulan Ramadan atau ampunan di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan banyak sekali sebab-sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan itu akan didapatkan jika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, baru itulah maghfirah atau ampunan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman shaimat rahimakumullah, ada banyak amalan yang dapat mempengaruhi atau mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Ramadan, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amaliyah Ramadan. Apa di antaranya? Salah satunya yang pertama yaitu berpuasa sebulan penuh. Kita diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kalian. Tujuannya apa? Untuk bertakwa. Tujuannya agar kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya puasa ini adalah suatu perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hambanya, sehingga dengan berpuasa ini kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya. Dan dipertegas lagi di dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ialah dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaih.
Di saat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, secara tidak langsung Allah memberikan ampunan, Allah memberikan maghfirahnya kepada kita yang selalu senantiasa istiqomah menjalankan puasa. Di saat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mari sama-sama para pemirsa yang budiman, soimat rahimakumullah, kita optimalkan, kita maksimalkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, soimat rahimakumullah, kemudian amalan apa yang mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menunaikan sholat malam yang kita kenal sholat tarawih. Mengerjakan sholat malam atau tarawih ini berdasarkan sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan atau sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maknanya apa para pemirsa yang budiman, soimat rahimakumullah? Di siang hari kita melaksanakan puasa, Allah datangkan ampunan maghfirahnya buat kita yang melakukan puasa. Di malam hari kita melaksanakan atau menunaikan sholat malam, Allah datangkan ampunannya. Berarti di dalam Ramadan ini siang dan malam Allah ampunkan dosanya, dosa kita. Tapi dengan catatan, dengan cara siangnya melaksanakan puasa, malamnya melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih. Para pemirsa yang budiman, soimat rahimakumullah, bahkan di dalam hadis Nabi lain dikatakan, man shoma ma'a imamihi, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih bersama imamnya, hatta yansorifa, sampai selesai, imam selesai, kita juga ngikut selesai, dan imam pulang, kita ikut pulang. Seperti apa pahalanya? Seperti halnya kita melaksanakan qiyamul lail semalaman, satu malam. Coba bayangkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sholat qiyamul lail tarawih semalaman, kita kalau melaksanakan sholat tarawih ada yang 23 dengan witir, ada yang 11 dengan witir. Mungkin ketika kita melaksanakan 11 merasa ringan, tapi di saat melaksanakan 23 terkadang merasa gundah, dan bahkan di saat kita mendengar imamnya terlalu lama, pada saat itu pula kita mengeluh. Nah, ini pahala di antara beberapa keutamaan qiyamul lail dengan cara apa di antaranya, yaitu melaksanakan qiyamul lail bersama imam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Maka dicatat pahalanya seperti sholat semalaman suntuk. Para pemirsa yang budiman, soimat rahimakumullah, itu tadi amalan yang kedua, yaitu menunaikan sholat malam untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan cara yaitu melaksanakan i'tikaf. Malam ini adalah malam yang penuh berkah di dalamnya, karena diturunkannya Al-Quran dan segala urusan penuh berkah akan dimudahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Dan bahkan di saat kita melaksanakan ibadah di dalam malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah usia kita tidak sampai 1000 bulan, atau bahkan dikatakan ada yang mengatakan 83 atau 84, namun pada intinya adalah di saat kita khawatir usia kita tidak sampai segitu,
83 atau 84, maka dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan atau menjalankan iktikaf untuk meraih malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang budiman sahibat rahimakumullah, dan dipertegas juga di dalam hadis Nabi yang lain, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan dipertegas lagi di dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Berarti dengan amalan yang nomor 3 ini, kita selalu senantiasa mendapatkan kebaikan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu melaksanakan qiyamul lail untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Kemudian amalan yang keempat mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberi buka puasa. Kenapa kita diperintahkan untuk memberikan bukaan orang yang berpuasa? Salah satunya sesuai sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Tirmidzi. Maksud dari hadis ini para pemirsa yang budiman sahibat rahimakumullah, di saat kita memberikan jamuan bukaan buat orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain kita mendapatkan pahala dari orang yang kita berikan jamuan buat orang yang berpuasa. Begitu penting dan begitu banyak pahala yang kita raih di saat kita memberikan jamuan orang yang berpuasa. Sebab di saat kita memberikan jamuan orang yang berbuka puasa, kita pun mendapatkan pahala puasa dari dia. Di sisi lain kita mendapatkan pahala puasa dari diri kita sendiri dan mendapat pahala puasa dari orang yang diberikan bukaan dari kita. Maka senantiasalah kita selalu senantiasa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah dalam rangka Ramadan ini kita selalu senantiasa memberikan takjil atau bukaan buat orang yang berpuasa. Yang kelima, amalan untuk memperoleh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikir, doa dan istighfar. Para pemirsa yang budiman sahibat rahimakumullah, memperbanyak zikir ini salah satunya adalah mendatangkan ampunan Allah. Karena zikir, doa hingga istighfar dianjurkan di dalam keadaan puasa, baik itu di saat berbuka ataupun makan sahur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati kita akan menjadi tenang? Jadi di saat kita gundah, kemudian kesal, kemudian ada masalah, kemudian hati merasa tidak nyaman, kemudian apalagi, pokok hakikatnya di saat kita tidak merasakan ketenangan dalam diri kita, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga doa, karena doa ini senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Apalagi dalam keadaan berpuasa. Karena di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya ada 3 doa yang Allah tidak akan menolak jika 3 orang ini berdoa kepadaku. Siapa di antaranya? Yang pertama yaitu lis-shaimi hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai kapan? Sampai
berbuka. Yang kedua yaitu orang yang dizolimi. Dan yang ketiga, imam yang adil. Di saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita berdoa, insya Allah dengan keyakinan kita, doa kita akan Allah kabulkan. Para pemirsa yang budiman, sahibat rahimakumullah, di sisi lain kita setelah berzikir, berdoa, kita juga selalu senantiasa memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di depan tadi oleh Al-Fakir. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang ampunan Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Wa jannatin arduha samawat, dan surganya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada langit dan bumi. Diperuntukkan untuk siapa? Buat orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, orang yang bertakwa. Kenapa kita juga diperintahkan untuk selalu senantiasa beristighfar? Karena di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti mempunyai kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu senantiasa melakukan kesalahan, maka segeralah untuk melaksanakan taubat, dengan catatan yaitu taubatan nasuha. Di dalam maqalah dikatakan yaitu kullu insan, setiap manusia, khata' wan nisyan, yaitu salah dan lupa. Al insanu mahallul khata' wan nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka karena kita sudah tahu manusia sebagai manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa, maka selalu senantiasa kita memohon beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan di saat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu senantiasa mendatangkan maghfirahnya. Para pemirsa yang budiman, sahibat rahimakumullah, di antara sebab-sebab ampunannya itu turun kepada kita, salah satunya adalah ternyata ada para malaikat untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Itu diantaranya juga. Kemudian di saat kita berdoa, kita memohon kepada Allah, Allah mendengar dan malaikat pun mendoakan kita supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta zikir kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para pemirsa yang budiman, sahibat rahimakumullah, mari selalu senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubatan nasuha. Mudah-mudahan dari setiap apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala bisa dilaksanakan di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Akhirnya dari Al-Fakir sampai di sini. Assalamualaikum